salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblati wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afwi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau kopi. Mari kita bacakan dulu makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, za, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw,
Ha. Ha. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Iya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa hari ini kita sudah bertemu kembali. Perasaan baru kemarin kita bertemu hari Sabtu kemarin, sekarang udah hari Sabtu lagi. Sabtu lagi. Jadi terasa begitu cepat hari itu. Padahal sesungguhnya bukan cepat harinya. Harimu sudah diatur di dalam Al-Quran itu 12 bulan 24 jam. Kitanya yang terlalu betah hidup di dunia. Iya, kitanya yang terlalu betah hidup di dunia. Sampai-sampai nggak terasa, seakan-akan lebih cepat dari hari ke hari. Padahal kita yang terlalu betah hidup di dunia, saking betahnya dan menikmati hidup dunia, kita udah merasa, wah cepat banget ini waktunya. Tuh, nah, ya. Jadi pada hakikatnya kita merasa hidup betah di dunia ini, pada hakikatnya sebenarnya usia kita itu berkurang. Dengan perputaran waktu ini, usia kita itu berkurang. Nah, sering saya sampaikan, usia normal umat Kanjeng Nabi Muhammad itu baina sittina wa sab'ina, antara 60 dan 70. Jadi kan kita tiap hari menikmati hari demi hari, pada hakikatnya kita itu berkurang. Dan kalau diibaratkan kita sedang berjalan menuju satu tempat, kita itu kalau udah usia 50-an pula di sini nih, udah 3/4-nya. Berman tinggal bulan. Itu ya. Artinya, mari kita sama-sama manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini bagi kita ini bagi kita kan tinggal sedikit nih. Kita manfaatkan semaksimal mungkin, atau ya mastata'tum, setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam jalan syariat beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bermunajat, beribadah, takwa kepada Allah melalui ngaji Quran gitu. Melalui ngaji Quran. Dan kita niatkan kita ngaji Quran ini pertama sebagai rasa syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kedua, kita ingin meningkatkan pemahaman kita tentang kebesaran Allah melalui Al-Quran. Ya, ketiga, supaya kita lebih khusyuk, ya, lebih khusyuk dan lebih menikmati keimanan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi niatkan seperti itu kita dalam setiap kali taklim lah katakan itu ya. Supaya kita tidak sia-sia. Nggak jarang orang ngajinya sering, ibadahnya sering, tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena boleh jadi niatnya itu tadi hanya sekedar, apalagi kalau hanya sekedar menutupi malu atau hanya sekedar biar disebut sama orang kita rajin ibadah. Nah, itu hal kayak gitu itu menipu kita sebetulnya, ya. Menipu kita, padahal sesuatu yang tidak sesuai dengan nawaitunya itu tadi, niat yang benar itu, itulah yang akan mengurangi keberkahan, bahkan justru menutup tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita ingin taqarrub ilallah karena hanya sekedar ingin disebut orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, tertutup tujuan itu dengan niat-niat kita yang keliru. Nah, oleh karena itu saya mengajak ya untuk yang nggak jemu-jemu lah, mengajak kita sebagai rasa syukur, meningkatkan keilmuan dan juga untuk lebih taqarrub kepada Allah. Ya, semoga Allah ridho dengan hal seperti ini. Dan kita harus yakin Allah meridhoi hal-hal yang baik, gitu ya. Kenapa? Karena ada ayatnya bahwa Allah ridho atau rahmat Allah itu akan sampai kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya. Inna rahmatakallahu qaribun minal muhsinin. Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu, ya salah satu rahmat itu adalah ridho Allah itu sangat dekat bagi orang siapa? Minal muhsinin, yang selalu melaksanakan, menyelenggarakan, mengadakan dan melakukan hal-hal yang perbuatan yang baik.
Mari kita lanjutkan. Saya hari ini 2 ayat ya, karena mohon izin minggu depan saya pulang dulu ke Garut karena mau haul 1 tahun bapak saya. Ini kan pas tahun ya? Iya, bapak saya kan pas tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli 2021 dan ya, insya Allah minggu depan itu pas 1 tahun. 2 tahun. Setahun. Tahun. Setahun. Iya. Oh iya. Setahun. Setahun. Jadi saya hari ini kita 2 Ya mungkin mau sedikit saya mau tanya. Awal itu sebetulnya niatnya apa, tujuannya apa? Oh, jadi haul itu di kalangan tradisi ya, di kalangan tradisi ulama-ulama Indonesia itu memperingati hari meninggalnya orang yang kita teladani. Ya. Nah, di kalangan pesantren itu sering melakukan haul-haul. Kenapa? Karena untuk meneladani, mengingat, ya, bahkan berharap keberkahan dengan kegiatan itu. Meneladani guru-guru kita, ulama-ulama kita, gitu ya. Dan sekaligus mendoakan, kita sebagai santrinya mendoakan gurunya, karena guru kita udah memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita mampu hidup berjalan di atas ilmu, gitu. Nah, jadi sudah mentradisi, terutama ulama-ulama Indonesia yang Jawa terutama itu melaksanakan atau mengadakan haul itu karena tujuannya tadi mengharap suatu keberkahan dari mengingat orang yang telah meninggal dunia dengan keteladanannya dan keilmuannya. Itu kalau nah saya mengingat ya bapak saya kan begitu berjasa sama saya itu dalam membesarkan dari mulai bayi sampai ya setua ini gitu, pasti melalui bimbingan dari orang tua. Ya, ditradisikan dengan haul ya isinya ya pengajian, ada istighosa, ada pengajian, ada zikir, tahlil, baca Quran, khatmul Quran, isinya seperti itu. Niat anak semua mudah-mudahan menjadi suatu hal yang berbakti kepada orang tua, kepada guru-guru kita, karena berharap tidak hanya di dunia kita ketemu, bahkan di alam Allah, di alam barzah dan di alam akhirat ini kita sama-sama berjumpa. Jadi ikatan di dunia, ikatan lahir dan batin, ketika sudah meninggal, ikatan lahir dan batin itu akan berlanjut di alam-alam berikutnya sampai di alam akhirat nanti bertemu, dipersatukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Allah itu. Ya, Bentar, sorry. Kalau haul itu yang diingetnya tanda tanggal kematian ya? Meninggalnya. Bukan lahir ya? Bukan. Oh. Meninggalnya. Haul itu. Jadi batas betul. Arti haul sendiri batas. Batas di sini ya. Kalau haul yang tentang zakat ya batas maksimal kita harus buatkan zakat. Haul tentang kematian ya batas di mana orang itu selesai hidupnya. Artinya tanggal kematian. Gitu. Yang nggak wajib Pak, nggak wajib. Itu hanya itu tadi qoribun minal muslimin, hanya sesuatu yang kita berbuat hal yang baik lah. Karena ya pada intinya untuk mengingat, meneladani dan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kalau kita tidak begitu, kadang kita lupa sama orang tua tuh, ya, sama guru-guru tuh kalau nggak gitu lupa Pak. Karena saking sibuknya, saking betahnya kita di dunia, kadang lupa. Ya tidak harus menyelenggarakan dengan dengan besar-besar, nggak harus. Paling enggak ya kalau mampunya kita sendiri ya tahlil sendiri, baca Quran sendiri. Tapi lebih kalau kita punya gitu ya sambil ditambah bersedekah, bersilaturahim, mengundang tetangga, mengundang kerabat kita. Pagi besok itu saya rencanakan haulnya haul akbar Pak. Dari mulai buyut saya sampai yang terakhir kemarin meninggal, kita doakan rame-rame secara berjamaah gitu. Jadi kan lebih keberkahannya, kemanfaatnya lebih luas lah, lebih luas seperti itu. Maaf Pak, nanya. Iya. Saya kan sering baca Quran. Yang pahalanya untuk kita tujukan untuk yang meninggal ini. Boleh. Itu sama aja ketika ada sahabat namanya Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika ibu saya meninggal dunia, saya nggak sempat nakinin gitu, nungkulin gitu, nungkulin apa ya namanya ya, mendampingi." Kata sahabat, apakah saya kalau bersedekah
dengan apa yang saya punya untuk ibu saya. Apakah ini diterima? Kata Rasulullah, sodakta. Naam, itu diterima. Pahalanya insya Allah mengalir kepada para ahli kuburnya, termasuk ibunya Abu Qatadah kita. Sama. Itu harta, apalagi seperti bacaan Quran, amal-amalan lainnya. Itu sangat dianjurkan malah seperti itu. Dan itu tidak hanya bagi orang yang sudah meninggal, orang seperti kita yang membacakannya pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ya. Tapi bagi orang tua kita sendiri, kalau tanpa kita niatkan juga dapat bagian. Itu pernah saya baca begitu. Jadi tanpa kita niatkan akan juga sampai. Nah itu tapi lebih afdolnya kita baca itu niat itu. Kenapa? Ibarat kita mau mengirim paket tanpa alamat yang jelas, takutnya khawatirnya tidak sampai gitu. Karena contoh Abu itu kan bapak. Abu, bapak, bapak kita. Bapak kita kan bapaknya punya bapak lagi. Tapi kalau disebut misalkan rumah khususon liruhi abi bapakku Haji Endang Harun bin siapa pi makomi, di mana makamnya? Di Anu. Nah itu kan jelas, lebih cepat sampai lah istilahnya gitu. Lebih terarah gitu, lebih terarah. Paketnya nyampe Pak Yo, kalau alamatnya jelas nyampe. Gitu. Jadi kalau ulama itu kan sedetil mungkin, serapi mungkin menuntun kita itu. Walaupun betul itu tadi kata Pak Yohanes, Allah tuh maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, tapi kan terkadang setan lebih kuat godaannya kepada seseorang itu. Ya, boleh jadi kita niatnya begitu, di tengah jalan setan datang, goyang kita tuh. Gitu nah, makanya kenapa niat menjadi sesuatu yang rukun, yang pokok? Karena itu salah satunya itu tadi, menghalau perilakunya setan terhadap tujuan dan niat kita. Itu sebetulnya hakikatnya. Takut paketnya kan masuk. Nanti nyampenya kayu tinting. Gitu ya. Ini biasa nonton kayu. Ya. Mari kita lihat ayat 45-46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu sin ya, was gitu. Jadi bibirnya agak ditarik ke samping, was gitu ya, wasta'in ya, wasta'in ainnya panjang 2 rakaat karena itu ada ya sukun ya, ya mati itu mad asli atau mad rabi'i 2 rakaat. Wasta'inu nu juga sama ya, 2 rakaat mad rabi'i juga. Wasta'inu itu ada alif lam samsiah, sodnya bertasjid jadi langsung digabung ya, dari bi langsung digabung dengan sodnya. Jadi wasta'inu bis sabri. Nah itu baknya kolkolahnya karena letaknya di tengah, kolkolah sugro ya, jadi kecil sentuhannya gitu ya, nggak kuat gitu. Wasta'inu bis
was-sabri was-shalah. Karena ada waqaf, qaf sama lam itu utamakan berhenti. Dan tak bulatnya itu dibacanya ha besar. Itu namanya tak marbutoh. Ya. Tak marbutoh itu artinya tak yang berfungsi melumer bacaannya dari tak itu menjadi ha besar. Itu disebutnya tak marbutoh. Di wassalah. Nah, berbeda dengan tak taknis. Kalau tak taknis dibacanya harus tak. Ya, mana tak taknis contohnya? Samawat. Nah, gitu ya. Jadi tak marbutoh itu bulat gitu ya bentuknya. Kalau tak taknis melebar gitu ya. Nah, itu. Jadi tak tidurlah. Tak tidur titik 2 di atasnya kan itu tak taknis. Tapi kalau tak marbutoh hurufnya bentuknya bulat, di atasnya ada titik 2. Dibacanya dalam ilmu tajwid harus melebur ke dalam huruf ha besar, ya, ha besar. Wassalah, ya. Wa in, ada nun bertasjid. Nun bertasjid ini di sini namanya gunnah. Minimal 2 harokat Bapak baca ya, atau maksimalnya sampai 4 harokat. Wa in, ini ya. Kalau huruf sebelumnya kasroh seperti i ya wa in. Tapi kalau huruf sebelumnya fathah wa an, gitu ya. Wa innaha, naknya pendek, haknya yang panjang karena hanya ada alifnya ya. Alif sukunnya di situ. Wa innaha, haknya ha besar. Ya, ha besar itu keluar dari ujung dada lah. Wa innaha, haknya 2 harokat. Wa innaha lakabi, la-nya pendek, ka-nya pendek. Lakabi, bi-nya baru panjang 2 harokat. Karena ada ya sukun atau ya mati ya, mad asli atau mad tabi'i. Lakabi, gitu ya. Lakabiratun. Itu dibacanya izhar. Kenapa? Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan alif, ya. Tanwin dhammah bertemu dengan alif. Jatuh hukumnya yaitu izhar. Huruf izhar itu ada 6, ya. Ada 6, yaitu alif atau hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Nah, di sini alif huruf jatuhnya huruf, contohnya huruf alif. Jadi la wa innaha lakabiratun, gitu ya. Lakabiratun illa harus kuat lamnya karena bertasjid. Illa ini karena nanti akan berbeda makna antara illa yang bertasjid artinya kecuali. Kalau ila yang tidak bertasjid kecualinya pada gitu. Bukan kecuali, artinya pada. Jadi yang satu illa dengan tasjid artinya kecuali. Kalau yang ila tanpa tasjid artinya pada. Kan jauh tuh kecuali dengan pada. Sama dengan arti, nah ini penting kalau ngasih nama, ngasih cucu lah kalau buat kita ya. Karena nggak mungkin lagi punya anak kali. Kalau ukuran akal ya, nggak mungkin punya anak, punya cucu paling. Hati-hati ngasih nama. Kalau mau pakai basis bahasa Arab hati-hati. Contoh Jamal. Jamal kalau dengan pendek Jamalun. Artinya unta. Jamalun. Tapi kalau Jamal tambah huruf A-nya itu Jamal atau ada tasjidnya artinya orang yang tampan. Kan jauh banget. Unta sama orang tampan kan jauh banget. Gitu ya. Harus hati-hati kalau basis penamaan anak dengan berbahasa Arab. Gitu ya. Sama kayak saya namain anak saya Aldi. Ardi artinya bumi, harus pakai DH gitu. Aldi artinya bumi. Kalau enggak Ardi pakai enggak pakai DH, artinya pakai dal, Arad gitu. Arad gitu, artinya raksasa, Pak. Orang jahat gitu raksasa itu diibaratkannya. Bahaya makanya. Tapi mang gede. Gitu. Tapi mang gede. Ya besar badannya. Tapi Ardi di sini artinya raksasa gitu. Raksasa itu orang jahat. Jadi kalau di kiasan kesusahan bahasa Arab itu
penuh dengan kiasan-kiasan, Pak. Supaya tidak menyakiti orang lain. Pantaslah Al-Quran jatuh berbahasa Arab. Karena tingkat kesusahan bahasa Arab itu, bahasanya itu sedemikian rupa sehingga supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Tuh, bahasa Arab itu. Ya, jadi banyak ragamnya kosakata bahasa Arab itu. Makanya harus hati-hati nih. Kalau punya cucu, penamaan berbasis bahasa Arab. Ya sampai itu tadi kan jauh banget. Onta sama orang tampan. Jamal, manggil orang Jamal gitu. Kalau Jamal, onta. Tapi kalau Jamal gitu. Artinya orang tampan. Mana ada onta tampan kan nggak ada gitu. Banyak kan orang Jamal itu ya. Iya, Jamal ya. Iya. Gitu. Tapi kita niatkan Jamal di situ artinya kalau manggil orang tampan. Jangan mentang-mentang kita tahu, manggil dia malah ngeledek. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya gitu. Udah tahu namanya dia. Gitu ya. Iya. Jamal. Yang Jamal yang panggil Jamal. Karena kan tahu. Gitu ya. Nah itu pentingnya. Kenapa? Nanti bahasa di surga itu bahasa Arab, Pak. Ya kata ada satu hadis mengatakan bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani itu cikal bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu ya. Bahkan ada riwayat Nabi Adam pun diturunkan ke dunia membawa bahasa surga, yaitu bahasa Arab itu. Makanya ada para ulama yang menganjurkan lebih afdol kita itu belajar berbahasa Arab gitu ya. Afdol. Tapi ada ulama mengatakan cukup bahasa Arab itu sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya ada sekelompok orang yang lain yang mempelajari bahasa itu supaya nanti bisa diajarkan ke orang lainnya gitu, ke kelompok yang lainnya. Minimal yang kita tahu adalah bahasa dalam Al-Qur'an gitu. Nah, penting nih ngaji kayak begitu sebagai sekadar dibaca tapi tahu artinya, minimal tahu artinya, bahkan lebih jauh tahu tafsirnya, asbabun nuzulnya, siapa maksudnya dalam kandungan ayat ini, hikmahnya apa. Nah itu paling nggak seperti itu. Walaupun kita tidak paham secara luas tentang bahasa Arab itu sendiri ya. Kita lanjutkan. Wa innaha lakabiratun illa. Ya, berhenti di situ, nanti diulang dari illanya ya. Atau kalau kuat napasnya dari wa innaha. Kalaupun tidak kuat napasnya dari illa nggak apa-apa. Illa, la-nya la dalam alif panjang 2 harokat. Illa alal ain tuh, jangan tertukar dengan alif ya. Illa alal ya. Illa alal kha. Jangan lupa kha ya. Illa alal. Nah, ada alif lam koma riyah. Alif lamnya bersukun. Jadi gabungkan alif lamnya dengan alif lam bersukunnya. Alal gitu ya. Berbeda dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah hurufnya bertasjid, maka harus digabung dengan huruf yang bertasjidnya. Kalau ini ada alif lam koma riyah, lamnya yang bersukun, maka digabung dengan lamnya. Illa alal ain ya. Illa alal kha-nya panjang 2 harokat karena ada patah berdiri. Patah berdiri itu mad badal ya, panjangnya 2 harokat. Illa alal khashi'in, shin ini sebesar. Illa alal khashi'in alladzina yadunnun ya. Kenapa disambung? Karena di situ ada waqaf lam alif ya. Lam alif di sini artinya al waslu aula, artinya lebih utama disambung ya. Nah, tapi kalau mau berhenti pun boleh di situ karena pas di situ akhir
ayatnya, ya, akhir ayatnya. Ya. Illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnun. Nah, kalau mau diwakafkan nunnya cukup disentuh, ya. Tapi dengan memperhatikan adakah huruf mad di situ. Nah, ternyata di situ ada huruf madnya, yaitu waw. Jadi yadhunnun, gitu ya. Jangan yadunnu, ya, karena itu nanti akan merubah makna, ya. Yadhunnun, gitu ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, nun bertasydid, ya, gunnah. Yadhunnu, mad tabi'i 2 harakat, ada waw mati. Yadhunnuna gunnah lagi, ya. Annahum. Nah, mim mati ketemu mim lagi. Nah, ini hukumnya adalah idgham mutamasilain shaghiran, ya. Karena bertemunya 2 mim, itu maka disebutnya dengan idgham mimi. Karena ada 2 mim. Yang satu mimnya bersukun, yang satu mimnya bertasydid. Ya, disebutnya idgham mutamasilain, ya. Sejenis, gitu ya. Tapi beda tanda. Yang satu tandanya bersukun, yang satu tandanya bertasydid, ya. Annahum, bacanya harus dengungnya ke mimnya, ya. Minimal 2 harokat. Annahum mulaqu, la-nya panjang 2 harokat, ku-nya panjang 2 harokat, ya. Mulaqu rabbihim. Nah, jangan lupa ba-nya bertasydid. Karena itu memaknai Rabb di sini adalah Tuhan, ya. Mulaqu rabbihim wa an. Nah, kalau mim mati ketemu wawu tidak perlu panjang-panjang dengungnya karena itu adalah idhar syafawi, ya. Jadi separoh jelas gitu. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jadi mulaqu rabbihim wa an, itu gunnah dengung, ya. Ada nun bertasydid. Wa annahum ilaihi raji'un. Ro-nya panjang 2 harokat karena ada patah berdiri, ya. Cuman badal ji'un. Ain ada waw mati. Ketika ada waw mati kan di sini mad, ya. Mad diwakafkan di akhir bacaan, maka harus dibacanya mad arid lis sukun, ya. Karena wawnya dihentikan dan bersukun, gitu, ya. Ilaihi raji'un. Nah, di atasnya ada huruf ain, artinya tanda ruku. Ruku itu artinya penghabisan dari satu wahyu, gitu, ya. Satu tema lah seperti itu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Nah, mari kita baca, saya sekali, Bapak sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wah, alhamdulillah tadi ya, nggak ada. Jadi ya memang dasarnya alhamdulillah bapak-bapak ini ya cerdas lah ya. Apalagi lagi mudanya. Cuman saya nggak tahu lagi mudanya belajar atau tidak. Nah ini Soalnya nggak belajar udah. Kemana aja. Kemana aja. Tapi nggak usah disesali. Kita malah bersyukur. Makin tua makin inget begini nih. Tapi Yang repot itu udah makin tua makin jauh. Bahaya itu. Yang penting jiwa muda. Dan umur tua boleh, tapi jiwa tetap muda. Semangat tetap muda. Tapi mungkin Pak Ustadz ya, kalau Ustadz mengatakan tadi mudanya belajar apa enggak gitu ya. Ternyata Pak Ustadz mengatakan sekarang kayaknya ada perbaikan, berarti manfaatnya ada ya. Iya, betul. Betul itu, betul itu. Karena ada di medsos itu anak muda malah. Ini jam dari apa deh? Kajarta dia bilang. Ini jam dari Kajarta, nggak bisa bilang Jakarta dia. Iya. Kayak tadi itu lidah orang tua kan. Iya, betul ya itu. Jadi ya itu yang patut kita syukuri ya sama Allah tuh. Alhamdulillahnya kita bukan berbangga hati bukan, tapi ini rasa syukur kita. Makin tua kita makin senang begini. Yang repot itu makin tua makin wah dunianya lebih dikecil. Mumpung masih hidup yuk kita ini gini. Memang mumpung masih hidup, tapi kan perjalanan hidup ini gitu kita harus itu tadi kalau orang yang alhamdulillah dikasih hidayah ya harus taqarrub ilallah gitu. Karena memang kita ini hidup ini sama Allah disuruh mengabdi kepada Allah. Mari pada Allah tuh ya banyak caranya. Ya ngaji, ya sholat, ya gitu ya sedekah, ya apa. Nah yang repot tuh makin tua makin ngikutin jalannya syaitan ini yang bahaya ini. Bahaya.
Tapi ya alhamdulillah. Mungkin Semoga belum kita jadi. istiqomah nih Pak. Semoga kita istiqomah sampai hatta yati akal yakin kita nanti berakhir kita istiqomah. Amin. Entah kita nanti lagi sholat, lagi ngaji, lagi sedekah, pokoknya lagi berniat baik, hidup kita berakhir. Amin ya Rabbal alamin. Saya jadi ingat ada seorang habaib namanya Habaib ada dalam kitab Ratibul Haddad itu ya, Ali Ba'lawi Al-Haddad. Beliau begini, orang kenapa hidupnya atau meninggalnya akhirnya selalu su'ul khotimah. Ini sepele sebetulnya, berakhir dengan su'ul khotimah. Nah ternyata salah satunya adalah suka menganggap enteng, atau dalam bahasa agama disebutnya istihana. Ya, istihana. Istihana itu adalah suka menganggap enteng atau meremehkan. Suka menganggap enteng atau meremehkan. Tentunya menganggap enteng atau meremehkan apa? Hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik dianggap enteng atau diremehkan. Ya. Contoh ya. Contohnya nih, perkara berbuat sopan santun. Perkara berbuat sopan santun. Sering orang meremehkan sopan santun, kita berbicara, bersikap ramah, berbicara sopan, sering meremehkan orang itu. Mentang-mentang dia lebih muda daripada kita kadang-kadang bicara keluar dari kaidah sopan dan santun itu. Nah ini. Nah padahal ternyata sopan santun itu ada hadis yang mengatakan sopan santun, bicara ramah, bersikap ramah, berbicara sopan dan bersikap santun itu mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya sering lah. Ya saya sering melihat gitu. Nah ini penting bagi kita, jadi hal yang kecil-kecil ini, yang remeh-temeh ini jangan dianggap enteng. Karena kata Habib tadi, hal yang remeh-temeh itu justru akan mengantarkan kita ke matinya itu su'ul khotimah. Na'udzubillah ya. Nah, tapi kita justru tidak menganggap enteng sesuatu yang baik. Nah itu yang akan mengantarkan seseorang itu menjadi husnul khotimah. Dan banyak Pak, banyak. Iya, Banyak hal yang remeh-temeh ini. Kelihatannya sederhana. Iya, gitu. Tapi justru itu kalau dilakukan, insya Allah itu akan mengantarkan hidup kita menjadi husnul khotimah. Yang begitu harus sejak kecil Ustaz ya. Betul Pak Haji, betul sejak kecil gitu. Sejak Dulu kecil. udah pakai udah. Nah, contoh yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Jadi Anas ibnu Malik itu salah satu khodimnya Rasulullah. Khodim itu pelayan atau pembantu ya, yang paling lama di antara para sahabat, karena usia beliau didoakan oleh Rasulullah panjang umur. Beliau sampai usia 100 tahun baru meninggal. Paling terakhir Anas bin Malik itu. Makanya kalau sifatnya pribadi Rasulullah, hadis-hadis pribadi Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, pasti riwayatnya Amruwiya Anas ibnu Malik. Gitu. Jadi yang menjadi khodam Rasul itu banyak sebetulnya para sahabat itu. Ya. Salah satunya Anas bin Malik. Dia beliau mengatakan, dulu di zaman Rasulullah, sholat tepat waktu itu sangat makmur, sangat semarak gitu. Sangat semarak itu artinya sahabat zaman Rasulullah itu kalau sholat tepat waktu itu tidak berjamaah dengan Rasulullah itu merasa berdosa. Padahal tidak berjamaah dengan Rasul itu tidak dosa sebetulnya. Tapi beliau, para sahabat saat zaman Rasulullah itu katanya merasa berdosa. Saat ini beliau udah senja nih. Berarti kan beliau mengalami masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Anas bin Malik itu mengalami 3 zaman itu. Tapi sekarang katanya, hal yang kayak gitu dianggap enteng katanya. Dianggap enteng gitu. Yang contoh tadi ya, sholat tepat waktu tadi dianggap enteng. Nah ini yang di zaman Rasulullah begitu diprioritaskan lah bahasanya, diprioritaskan. Tapi zaman sekarang kok malah disepelekan.
hati-hati dengan sikap istihana ini. Itu kata Anas bin Malik. Kenapa? Karena ini yang akan menjerumuskan kita ke dangkalan hati, bahkan ditutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Ini boleh jadi banyak orang yang kelihatannya alim apa, tapi tertutup hatinya. Sehingga hanya di mulut dia bicaranya, tidak dengan dengan perilakunya. Tidak dengan perilakunya. Nah, ini salah satu riwayat dari Anas Ibnu Malik. Nah, sedikit ini saya sampaikan di sini terkait dengan dua ayat ini. Ya. Ini masih ada kaitan dengan pemuka-pemuka Yahudi ya, ada ayat di atasnya. Nah, setelah mereka disuruh berhenti ya untuk mengajak yang baik, tapi dia sendiri tidak melaksanakan, dikasih lagi resep sama Rasulullah tuh. Kalau begitu kamu wasta'inu bisabri wassalah. Hai pemuka-pemuka Yahudi atau hai Bani Israel gitu ya. Coba jadikanlah sama kalian itu bisabri wassalah, kesabaran dan sholat sebagai penolongmu. Penolongmu artinya untuk berhenti menjadi orang yang rakus, karena waktu itu kan pemuka Yahudi sangat rakus, menentukan sistem ekonomi sepemikiran dia. Ya. Udah itu dia tidak jujur. Kenapa? Bukti sama Allah ditegur, kamu tuh punya akal tapi nggak dipakai akalmu. Ya. Tidak jujur orang Yahudi itu. Kemudian sangat mabuk kekuasaan. Ya, sangat mabuk kekuasaan. Sehingga kata Rasul, kalau gitu saya kasih obat lagi supaya kamu terhindar dari mabuk kekuasaan, dari ketidakjujuran, dari kerakusan dan ketamakan. Dengan apa? Bisabri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Sabar wa bimakna di sini adalah menahan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mana? Ya perbuatan itu tadi tidak diridhoi Allah. Apa? Tidak jujur, itu Allah tidak ridho. Rakus, tamak, ya, semena-mena, mabuk kekuasaan. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Obatnya sabar, kata Rasulullah. Sabar, ya, sabar artinya menahan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah.